Berikut ini kita dengarkan kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kenikmatan berupa kesehatan maupun kenikmatan berupa kesempatan sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa di bulan yang Masya Allah sangat berkah ini, yakni bulan Ramadan. Kemudian tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia karena mukjizatnya berupa Al-Quran, Nabi yang telah membimbing umat muslim atau umatnya dari jalan yang gelap gulita, yakni jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, asyiratal mustaqim. Para pemirsa, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin men-share ilmu mengenai menggapai malam Lailatul Qadar. Sebelum kita membahas mengenai ciri-ciri dari apa itu malam Lailatul Qadar, maka kita perlu untuk membahas mengenai sejarah dari ketika Rasulullah SAW ini menemui atau berada di 10 hari atau 10 malam hari terakhir pada bulan Ramadan. Para jemaah, para pemirsa, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah SWT, pada hari ini atau mungkin kita sudah menginjak malam ke-23, Bapak Ibu sekalian, saudara, kita sudah menginjak malam ke-23. Maka di sini kita berada di fase yang terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian apa persiapan kita? Apa yang telah kita siapkan ke depannya sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik ketika bulan Ramadan itu sudah pergi nanti. Maka ketika Rasulullah SAW berada di 10 malam hari terakhir, Rasulullah ini mengeratkan atau memperkuat ikatan sarungnya. Agar apa, Bapak Ibu sekalian? Agar ketika Rasulullah beribadah kepada Allah, khususnya saat iktikaf di masjid, maka sarungnya ini tidak mudah untuk copot, untuk lebih memperkuat lagi ibadahnya pada malam hari. Kemudian dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwasanya Rasulullah juga mengikat secara kuat sarungnya. Agar apa? Agar memberikan isyarat bahwasanya Rasulullah SAW ketika pada malam 10 malam hari terakhir ini tidak ingin untuk menggauli istrinya. Tidak ingin ini bukan semata-mata menolak ajakan secara suami istri, secara halal, melainkan memang Rasulullah ingin memfokuskan dirinya untuk beribadah, khususnya pada 10 malam hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian dalam di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar Fama adraka ma lailatul qadar Lailatul qadri khairum min alfi syahr Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam Hiya hatta matla'il fajr. Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1 hingga akhir ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka telah kami turunkan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam beberapa riwayat, dalam beberapa sejarah, beberapa riwayat dijelaskan bahwasanya
malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada umur manusia yang beribadah selama beribu-ribu tahun. Bahkan umur manusia pun tidak mencapai 1000 bulan. Para jemaah sekalian, para pemirsa sekalian, maka dari itu Rasulullah menekankan bahwasanya di 10 malam hari terakhir pada bulan Ramadan itu, mari kita tingkatkan beribadah, mari kita semangatkan lagi pada diri kita untuk menggapai yang namanya malam Lailatul Qadar. Karena apa? Man qoma Lailatul Qadri, atau man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang menegakkan atau barang siapa yang mendirikan salat, man qoma salatan. Jadi barang siapa yang mendirikan salat atau mendirikan puasa pada akhir-akhir ini, atau khususnya dari awal, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min tadi. Maka ini merupakan salah satu bentuk dari ketika kita awal puasa sampai hingga akhir kita berpuasa, kita dianjurkan man qoma Ramadan, man soma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan puasa, khususnya juga barang siapa yang menggapai atau barang siapa yang berusaha untuk menggapai malam Lailatul Qadar dengan keimanan, dengan kesungguhan, serta wahtisaban, dengan penuh harapan, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Kemudian apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar, hadirin sekalian? Yang pertama adalah disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Sarwat Al-Syema, terusnya ciri malam Lailatul Qadar yang pertama adalah awan ini atau langit itu sangat sejuk. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu, paginya itu kita merasakan hawa yang sangat sejuk dan tenang. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang tenang dan nyaman, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, la harrah wala baridah. Jadi tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kemudian pada pagi harinya itu cuacanya sangat mendukung, cuacanya sangat tenang sekali. Bahkan di langit itu tidak ada mendung, kemudian tidak ada bentuk atau ciri-ciri akan hujan pada jam. Kemudian yang kedua yakni pada ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa malam Lailatul Qadar ini malamnya ini sangat tenang sekali, tidak panas, tidak cerah, bahkan tidak ada yang dilempar oleh Allah SWT. Maksudnya apa yang dilempar? Yang dilempar ini adalah syaitan. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini tidak ada yang dilempar, khususnya para syaitan-syaitan ini. Jadi saking utamanya, saking fadilahnya itu besar, maka pada malam Lailatul Qadar ini diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwasanya diriwayatkan dari beberapa tafsir. Jadi ditelisik atau dikaji dalam beberapa tafsir, khususnya ada di tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya ketika malam Lailatul Qadar ini saking banyaknya malaikat yang turun, angin itu tidak akan mempengaruhi gerakan pohon. Jadi ketika kita melihat ada pohon yang bergoyang akibat kena angin, itu ketika malam Lailatul Qadar itu goyangnya itu tidak sangat keras sekali para hadirin semuanya, karena saking banyaknya disebutkan dalam beberapa tafsir, khususnya tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya, saking banyaknya malaikat yang turun itu, dunia atau seluruh muka bumi, seluruh dunia itu dipenuhi oleh para malaikat. Sehingga ketika kita analogikan, kita melihat ada gelas yang diisi oleh kelereng yang sangat full, kelerengnya itu full di dalam gelas, maka ketika kita goyang-goyangkan ini tidak ada suaranya. Begitupun dengan ketika malam Lailatul Qadar terjadi, biasanya saking banyaknya malaikat yang turun itu tidak akan terjadi gerakan apapun. Ketika angin mempengaruhi pohon pun tidak akan mempengaruhi gerakan daun yang sangat goyang-goyang. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yakni ciri-ciri yang kedua dari yang terakhir adalah
orang yang akan mendapati malam Lailatul Qadar ini didatangi dari mimpinya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu beserta para sahabatnya, ketika sebelum ia mendapati malam Lailatul Qadar 7 hari atau 7 malam terakhir pada bulan Ramadan, Ibnu Umar dan beserta sahabatnya ini didatangi malam Lailatul Qadar di dalam mimpinya oleh Allah SWT. Jadi Masya Allah sekali, subhanallah. Jadi itu merupakan keutamaan para sahabat Rasul. Jadi ketika kita merasakan, kita bermimpi, kita menjumpai malam Lailatul Qadar, maka niscaya malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir adalah ibadah itu akan terasa manis. Jadi ketika kita menunaikan sholat tarawih kita itu akan terasa sangat manis sekali. Apa bentuk kemanisan iman? Kekhusyuan kita ketika sholat tarawih. Kemudian ketika kita tadarus Al-Quran, kita merasakan getaran-getaran yang ada dalam jiwa kita, getaran-getaran keimanan kita, sehingga akan membangkitkan kita untuk lebih beribadah lagi, untuk lebih menggiatkan, untuk lebih effort lagi dalam beribadah. Khususnya ketika iktikaf, maka di dalam jiwa kita itu merasakan tenang sekali, para hadirin semuanya. Ketika kita menginfakkan sebagian harta kita, kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Maka itu merupakan suatu ciri-ciri dari malam yang beribadah. Mungkin itu saja para hadirin Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Siaran ini bisa Anda saksikan setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.